Rahayu Rahayu. Sagung Dumadi. Salam sejahtera dan rahayu untuk sahabat Jamur Dipo, dimanapun berada. Izinkanlah hari ini saya akan membabar satu warisan leluhur yang tampak sederhana. Bahkan kita pandang sebelah mata. Namun menyimpan kekuatan yang luar biasa. Yaitu air cucian beras. Atau orang Jawa sering menyebutnya lei. Dalam primbon Jawa dan dunia spiritual kejawan, air ini bukan sekedar limbah dapur, tetapi dipercaya menyimpan energi gaib yang bisa digunakan untuk membuka aura, penglaris dagangan, penarik rezeki, peluntur energi negatif, hingga pagar gaib rumah. Oke sahabat, mari kita babar satu persatu. Yang pertama, untuk membuka aura dan pemikat. Dalam dunia kejawan, aura seorang adalah pancaran energi yang berasal dari batin dan raga. Jika aura ini bersih dan terbuka, maka orang tersebut akan terlihat lebih cerah, memikat dan disenangi oleh banyak orang. Air cucian beras, terutama yang pertama kali, diyakini dapat membuka aura wajah yang tertutup oleh energi negatif ataupun sumbatan energi. Caranya sederhana, namun penuh makna. Ambillah air cucian beras yang pertama kali. Campurkan dengan bubuk kayu manis untuk memberikan wangi alami dan daya tarik spiritual. Kemudian, gunakanlah air tersebut untuk membasuh wajah. Pada saat pagi hari, biarkan selama 10-15 menit. Sebelum dibilas, kayu manis dipercaya dalam budaya Jawa sebagai simbol kemanisan hidup dan pemikat sukma. Kombinasi ini mampu memancarkan aura wajah yang bersinar dari dalam, sehingga membuat siapapun yang melihat akan merasa nyaman dan tertarik. Yang kedua ialah sebagai penglaris dagangan. Leluhur Jawa sangat paham bahwa rezeki bukan hanya soal kerja keras, tetapi juga soal energi yang mengalir di dalam alam semesta. Jika energi di sekitar kita positif, maka rezeki akan mudah mendekat. Air cucian beras bisa digunakan sebagai sarana penglaris dagangan, yaitu dengan mengambil air cucian beras yang pertama kali dan dimasukkan ke dalam suatu wadah. Bacakanlah doa, memohon kepada Sang Maha Pencipta, supaya kita diberikan rezeki dan keberkahan. Apabila sedulur semua beragama Islam, boleh ditambah sholawat, seperti sholawat Jibril maupun sholawat Nariyah. Siramkan air ini di depan toko atau warung, dengan niatan untuk membersihkan energi negatif dan membuka jalan rezeki untuk kita. Namun yang perlu kita pahami, bahwasanya doa itu adalah harapan ataupun permohonan kepada Sang Maha Pencipta yang didasari dari keikhlasan dan penyerahan diri. Yang selanjutnya ialah air cucian beras yang digunakan untuk menarik rezeki dan energi doa. Air cucian beras memiliki kemampuan menyerap doa dan niat yang dibacakan kepadanya. Dalam ilmu kebatinan Jawa, setiap unsur alam memiliki getaran energi yang bisa digunakan untuk menyalurkan doa. Ketika air ini dipakai sambil dibacakan doa-doa khusus yang ditujukan untuk penarik rezeki, maka air akan menyimpan getaran doa tersebut dan memancarkan kembali berkali-kali lipat secara perlahan ke dalam lingkungan sekitar kita. Lakukanlah hal ini secara rutin dengan cara menyiram halaman ataupun sekitar rumah dengan air cucian beras yang sudah diberikan doa.
Gunakan juga air cucian beras ini untuk mencuci tangan sebelum membuka warung, toko, atau tempat usaha Anda. Setiap cipratan air adalah niat dan harapan yang kita titipkan kepada alam. Dalam primbon, ini termasuk laku tirakat kecil, yang jika dilakukan dengan tulus dan penuh keyakinan, maka akan membawa perubahan yang besar. Yang selanjutnya ialah air cucian beras. Sebagai program kehamilan ataupun kesuburan bagi wanita yang belum dikaruniai keturunan. Di banyak daerah di Jawa, air cucian beras juga diyakini bisa membantu dalam program kehamilan. Air ini dipercaya membawa unsur kesuburan karena berasal dari inti kehidupan, yakni padi adalah lambang kemakmuran dan keberlangsungan hidup. Untuk ikhtiar kehamilan, sedulur semua dapat melakukan seperti ini. Ambillah air cucian beras yang pertama kali. Usahakan beras tersebut dari beras organik. Kemudian bacakan doa khusus tentang keinginan saudara untuk memiliki keturunan. Kemudian, minumlah air cucian beras yang telah diberikan doa tersebut. Dan lakukan dengan keyakinan. Selalu iringi dengan doa setelah salat. Tentu ini hanya ikhtiar lahir batin, tetapi konsultasikan secara medis juga. Namun dalam budaya spiritual Jawa, keseimbangan antara usaha dan spiritual adalah kunci utama. Yang selanjutnya ialah sebagai peluntur energi negatif. Aura tubuh kita bisa tercemar oleh energi negatif. Dari omongan orang, pandangan mata, hingga tempat-tempat yang penuh dengan residual kebencian. Mandi dengan air cucian beras dipercaya dapat menetralisir energi-energi tersebut, yaitu dengan cara diamkan air cucian beras selama 1 malam di wadah yang tertutup. Campurkan dengan sedikit garam ataupun daun kelor yang ditumbuk. Gunakan air ini untuk mandi sebelum subuh dan bacakan doa-doa perlindungan. Bayangkan energi negatif keluar bersama dengan air yang mengalir dari tubuh. Dalam primbon, ini adalah bentuk ruatan kecil, cara membersihkan diri dari beban yang tidak terlihat. Yang selanjutnya ialah air cucian beras yang digunakan sebagai pagar, gaib rumah. Nah, yang terakhir, air cucian beras ini bisa digunakan untuk membuat pagar gaib, yaitu perlindungan dari energi jahat, seperti santet, teluh maupun guna-guna, dan juga gangguan dari makhluk astral yang berenergi negatif. Rekan-rekan dapat melakukan dengan cara yaitu mencampur air cucian beras dengan garam kasar, daun kelor, ataupun daun bidara. Kemudian siramkan di sekeliling rumah ataupun toko, sambil membacakan doa-doa perlindungan. Gunakan gerakan seperti menggambar garis. Ini menandai bahwa wilayah yang tak boleh ditembus energi-energi jahat. Dalam budaya Kejawan, ini disebut laku pangrekso. Bentuk penjagaan batin dan fisik yang sangat dihormati oleh makhluk-makhluk tak kasat mata. Kemudian yang terakhir, bahwasanya air cucian beras ini sanggup digunakan untuk menetralisir pusaka-pusaka yang beraura panas, yaitu dengan cara merendam pusaka-pusaka yang beraura panas tersebut ke dalam air cucian beras selama 1 malam. Maka energi-energi panas yang ada dalam pusaka tersebut akan terselaraskan dan ternetralisir. Nah sahabat, demikianlah babaran mengenai manfaat ataupun kesaktian dari air cucian beras. Semoga dapat memberikan wawasan bagi rekan-rekan semuanya. Dan Rahayu Sagung Dumadi.